Pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak Maret tahun 2020 telah menimbulkan berbagai masalah di beragam sisi kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang ekonomi. Salah satu masalah yang patut untuk diperhatikan di bidang ekonomi adalah mengenai isu pemutusan hubungan kerja. Sejak awal kemunculannya, pandemi COVID-19 ini seolah-olah memang menargetkan perusahaan sebagai mangsanya. Bagaimana tidak, dari penerapan kebijakan PSBB hingga penerapan kebijakan normal baru, sama-sama tetap menurunkan pendapatan perusahaan. Padahal, ini belum mempertimbangkan ketakutan masyarakat untuk keluar rumah selama pandemi. Mobilitas masyarakat yang telah dihambat, serta kondisi psikis masyarakat yang kian menurun. Kegiatan ekonomi pun terhenti. Tentu, wajar saja bukan jika kita menyatakan bahwa tak banyak perusahaan yang tak mampu bertahan. PHK akhirnya datang menawarkan solusi terbaik ketika permintaan pasar mulai melemah, dibersamai dengan kebutuhan modal yang kian memuncak. Menurut data, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sebesar 2,67 juta orang akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi di masa pandemi. Beberapa sektor yang terdampak akibat pandemi ini adalah sebagai berikut. Seperti pada teori yang dipelajari di kelas 11, adanya PHK ini menimbulkan apa yang disebut dengan pengangguran siklis atau konjunktur. Ya elah kak, gak usah tegang-tegang amat kali bahasnya. Ya itu kan wajar aja kalau ada perusahaan yang ngadain PHK di masa-masa pandemi ini. Itu gak usah diurusin kali kak. Kamu pikir ini tuh sesimpel itu? Pada kelas 10, kita pernah mempelajari teori model diagram 3 sektor yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara rumah tangga keluarga, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Jadi, jika RTP melakukan PHK, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya pembayaran sumber daya. Lalu, daya beli masyarakat akan turun sehingga tidak ada pembayaran barang dan jasa. Lalu, hal ini bisa mengakibatkan deflasi yang melemahkan investasi. Jangan lupakan juga mengenai penerimaan pajak. Ini, yang juga akan turun karena ini semua. Belum lagi jika dikaitkan dengan model diagram 4 sektor yang menunjukkan turunnya permintaan ekspor. Lantas, bagaimana cara pemerintah untuk mendanai penanggulangan COVID-19? Dan apalagi ada resesi di depan mata. Hah? Gimana caranya? Apakah dengan utang? Solusi dari permasalahan ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang rumah tangga konsumen. Para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dapat mencoba peluang-peluang bisnis yang ada dengan mengikuti tren-tren yang berkembang di media sosial. Setelah itu, mereka dapat mengajukan permintaan bantuan modal kepada pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain membuka usaha, para pekerja yang terdampak PHK juga dapat mencoba mempelajari kemampuan-kemampuan baru yang pastinya memiliki prospek kerja yang sangat cerah di beberapa tahun mendatang, seperti keterampilan digital, penguasaan teknologi komunikasi, marketing, serta penulisan kreatif dan desain. Sementara itu, dari sisi pemerintah dapat melakukan penggenjotan penerimaan negara dengan cara memperluas cakupan pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satunya dengan memanfaatkan fintech, yaitu contohnya MPN G3. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemfokusan terhadap penggenjotan penerimaan negara pada sektor-sektor yang meraup keuntungan di era pandemi seperti ini. Seperti contohnya adalah perusahaan perdagangan elektronik. Pemerintah juga perlu secara aktif mengadakan pelatihan-pelatihan kepada
kepada pekerja yang terdampak PHK dengan meriset terlebih dahulu seperti apa kemampuan yang dibutuhkan di dunia tenaga kerja saat ini. Sementara itu, dari sisi rumah tangga produsen harus senantiasa beradaptasi dan berinovasi di era pandemi seperti ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, aturan protokoler kesehatan juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap produsen tersebut akan senantiasa meningkat. Pada akhirnya, memang menyelesaikan masalah ini tidaklah sesederhana seperti pemaparan saya tadi. Namun, yang paling penting, di masa seperti ini, kita patut saling memahami dan memperkuat sinergi. Bukan mengeluh di kolom komentar, bukan pula menebar kebencian di media sosial. Tidak ada yang menang pandemi ini. Semua telah berusaha semaksimal mungkin pada bidangnya masing-masing. Mari kita perkuat solidaritas, kita tebas provokator-provokator tak bertanggung jawab yang gemar membuat kericuhan. Mari kita bersama-sama bangkit supaya kelak Ibu Pertiwi tak lagi bersusah hati, melainkan ikut tersenyum dan berbangga hati pada kita. Ya, kita semua.